Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdian Angga Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Seni Musik Universitas Negeri Medan. Nomor induk mahasiswa 92234124. Pada hari ini, hari Selasa 13 Desember 2022, melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 8 Surakarta dengan siswa kelas 11 SM2 dalam materi teknik voicing dan penulisan akord menggunakan software Sibelius dan alat peraga sederhana dengan menggunakan lilin malam untuk siswa berkebutuhan khusus. Demikian, mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu dosen penguji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi pada pertemuan kali ini di musik teknologi, pada pembelajaran musik teknologi. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan masuk pada pembelajaran kita. Amin. Silahkan untuk Sahrul bisa dipimpin berdoa. Marilah teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada materi ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum dimulai kita presensi dulu. Yang pertama, Delvi ada? Iya. Lalu Zevanya ada. Terus Ajeng ada. Yordan, iya. Aditya terakhir. Hadir, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk presensinya. Ini sudah kita laksanakan. Lalu untuk selanjutnya, ya, kita selanjutnya kita sebelum kita mengarah ke materi, kita mengingat-ingat dulu, ya, mengingat-ingat dulu yang kemarin kita sudah membuat melodi, ya, kita sudah membuat melodi di Sibelius dan untuk yang Bimo dan kawan-kawan itu kemarin menggunakan alat peraga, ya, alat peraga dan menulis not angka, ya, kemarin, ya, menyusun not angka, not balok, ya, menggunakan lilin malam. Nah, kemarin sudah itu. Nah, ini mungkin sedikit contohnya. Nah, ini ya bisa. Oke, ini sudah jadi untuk melodinya. Nah, ini kemarin melodinya judulnya apa, Sarul? Kemarin? Dibanding-bandingin. Iya, ojo dibanding-banding. Ini sudah dapat melodinya. Oke. Sekarang kita melangkah ke materi yaitu voicing, ya, dan penulisan akord. Oke. Voicing, ya. Voicing dan penulisan akord. Oke. Kalau akord sudah pasti tahu, ya. Kalau akord itu adalah susunan 3 nada yang dimainkan menjadi 3 nada atau lebih. Nah, tapi sebelum masuk ke voicing, saya akan menerangkan juga kompetensi inti. Nah, di sini kompetensi inti bisa dilihat semuanya, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi. Nah, ini ada banyak. Terus yang keempat, melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai bidang kerja seni musik populer. Oke, mungkin saya baca sepenggal saja. Oke. Selanjutnya, setelah dari kompetensi inti, nah ini kompetensi dasarnya yaitu adalah teknik voicing dan penulisan akord, ya.
Oke. Lalu indikator pencapaian kompetensi. Di sini yaitu nanti yang akan kita pelajari, yang akan kita buat tugasnya adalah menganalisis lagu, ya, menganalisis lagu yang akan diinput notasinya untuk membuat akord. Lalu yang kedua, menyusun notasi dalam bentuk akord. Yang ketiga, merancang progresi akord dengan tepat. Yang keempat adalah mengimplementasikan akord ke dalam teknik voicing untuk menulis notasi dengan tepat. Nah, ini ada 4 indikator pencapaian kompetensi, ya. Oke, setelah indikator, kita masuk ke voicing. Nah, apa itu voicing? Oke, di sini voicing atau harmonisasi akord, ya, atau harmonisasi akord. Di situ adalah menyusun nada secara vertikal, ya, dengan tepat. Ya, istilah ini umumnya digunakan oleh pianis dan gitaris untuk menunjukkan bagaimana akord digunakan ketika comping atau improvisasi. Comping itu ngiringi, ya. Accompaniment atau comping itu ngiringi entah itu keyboard atau piano. Keyboard kok ini, ya, keyboard atau gitar, ya. Ketika comping atau improvisasi. Nah, voicing. Nah, ini sedikit contohnya untuk voicing. Nah, ini ya, di sini terdapat dua line, ya, di mana not yang bawah tangkainya menghadap ke bawah, lalu untuk yang not atas tangkainya ke atas. Nah, ini yang disebut voicing, ya. Tapi sekali lagi ini sebagai contoh saja, ya. Kalau ini dimainkan tentu tidak bisa, ya, karena ada yang tahu kenapa tidak bisa dimainkan not ini? Ada yang tahu? Karena tidak ada apanya? Ada yang tahu? Nah, ini kan ada not balok. Ini tidak bisa dimainkan karena tidak ada apanya? Nah, tidak ada clef-nya. Betul. Clef itu kuncinya, ya. Tidak ada kunci G-nya. Clef G. Ini kalau di clef G nadanya pasti D, ya. Tapi ada kalau kuncinya kunci F, nah ini bukan D lagi, ya. Tapi nada apa? Nada G, ya. Nah, itulah mengapa not ini tidak bisa dimainkan, ya. Jadi karena tidak ada clef-nya, ya. Kalau besok ada apa? Kalian main tidak ada clef-nya, ya otomatis ini nggak bisa dimainkan karena ini tidak bisa menunjukkan not itu bermain di nada apa, ya. Oke, saya kira itu. Jadi ini hanya sebagai contoh teknik voicingnya, ya. Jadi intinya adalah di sini ada dua line yang dimana yang pertama line-nya ada di tangkainya naik, yang kedua tangkainya turun. Nah, itu dicatat dulu, ya. Oke. Setelah tadi voicing contoh, ya. Sekarang melangkah ke pengoperasian. Nah, melangkah ke Sibelius, ya. Kalau kita menggunakan Sibelius itu kan biasanya muncul keypad seperti ini. Betul kan? Nah, betul. Oke. Ini keypad ini menjadi sangat penting di mana membentuk voicing. Jadi sangat penting keypad ini untuk membentuk voicing seperti tadi, ya. Nah, tapi ada kalanya juga dalam kita membuka Sibelius, keypad ini tidak muncul, ya. Yang muncul hanya lembar kerjanya saja atau skornya saja. Nah, gimana Pak cara memunculkannya? Nah, ini cara memunculkannya. Oke, misal keypad ini tidak muncul, ya. Ingin memunculkan keypadnya, klik panels, ya. Panel lalu di sini, nah ini sudah ditunjukkan ada keypad. Nah, setelah diklik keypad, nanti keypadnya akan muncul, ya. Oke, itu cara untuk memunculkan keypadnya. Ya, oke, kembali lagi ke keypad. Nah, ini nanti untuk membuat voicing,
yang di kotak merah ini sangat menentukan, ya, sangat menentukan. Jadi tadi kan kita ingat ada dua line ya. Yang pertama tangkainya kemana? Naik ya ke atas. Yang kedua tangkainya ke bawah atau turun ya. Oke. Nah, tanda kotak merah ini yang menentukan nanti tangkainya naik atau turun ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Jadi itu nanti bisa bahkan sampai 4 atau lebih. Tapi kalau yang contohnya tadi memang baru 2. Berarti nanti memanfaatkan voice 1 dan voice 2 saja. Tapi nanti kalau kebutuhannya untuk barangkali nanti anak-anak diminta untuk melatih paduan suara, diminta untuk membuatkan not baloknya. Nah, paduan suara menggunakan ini karena 4 suara ini berdiri sendiri nanti. Ya. Kalau digabung itu nanti juga caranya bernyanyinya nanti akan bingung. Jadi suara paduan suara kan sopran, alto, tenor dan bass ya. Nah, itu nanti berdiri sendiri. Nah, untuk paduan suara menggunakan 4 voice ini ya. Tapi kalau untuk pelajaran kali ini kita hanya berlatih di voice 1 dan voice 2 dulu ya. Oke. Ya. Selanjutnya adalah pengoperasian Sibeliusnya. Oke. Nah, oke, ini bisa kita lihat di sini ada 2 gambar ya. 2 gambar. Coba diidentifikasi apa yang berbeda. Yang paling simpel aja, apa yang berbeda dari 2 gambar ini? Apa yang berbeda? Selain notnya, kalau notnya pasti sama ya. Apa yang berbeda? Simple, ini simple aja. Ada apa yang berbeda dari 2 not ini? Apa 2 gambar ini? Yang atas dan yang bawah? Gimana? Iya, yang atas biru, yang bawah hijau. Ya, itu betul sekali ya. Ini walaupun beda warna, ini sangat menentukan. Jadi yang atas itu biru. Nah, biru itu menentukan voice 1 dan hijau itu menentukan voice 2 ya. Oke. Kita melangkah ke gambar 1 dulu, yang atas dulu. Voice 1. Nah, voice 1 ini biasanya digunakan untuk melodi utamanya ya. Voice 1 otomatis melodi utama ini nanti warnanya masih biru. Oke. Setelah itu ketika kita ingin menambahkan voicing atau akord di dalamnya, dipastikan not ataupun barnya itu tidak keblok atau tidak berwarna biru. Jadi posisinya posisi netral seperti ini ya. Lalu selanjutnya klik voice 2 yang warna hijau. Nah, di sini kursornya otomatis berwarna hijau ya. Sebelum kita lanjutkan, sambil diingat-ingat not ini ya, not ini tangkainya kan turun ya. Not ini tangkainya turun. Ini belum dikasih not ya. Ini baru mau ditaruhkan not yang voice 2. Sekarang selanjutnya ya, ini setelah dikasih not ya, hasilnya tangkainya naik ya. Ini perbedaannya. Oke, ini notnya turun, ini notnya sama loh ya, nggak berbeda loh ya. Melodinya sama. Jadi hanya yang membedakan belum dikasih voice 2 atau akord, yang selanjutnya sudah dikasih akord. Nah, ini dia. Oke. Ini perbedaannya. Ketika sudah dikasih akord, itu otomatis tangkainya akan naik. Begitu pula nanti di bar selanjutnya, ya. Oke. Nah, saya kira itu untuk presentasi hari ini, ya. Oke, sebelum kita ke tugasnya, mungkin kita sedikit untuk latihan ya. Kita sedikit untuk latihan. Nah,
Ini sedikit untuk latihan. Oke. Jadi kemarin kan sudah menulis notasi ya, notasi ojo dibanding-banding ke. Oke. Benar. Oke. Ini contoh dari kelompok 2 yang lagu ojo dibanding-banding ke. Nah, ini sebelum ada notnya. Oke, ini kan posisi masih biru ya. Nah, ya, ini ya. Ini posisi biru. Nah, ketika mau ditambahkan ke akordnya, ini tinggal, nah ini posisinya harus netral semua. Kalau ini posisi biru di notnya, ini ketika klik hijau, nah otomatis ini akan turun untuk tiangnya. Nah, jadi posisinya harus netral semua, ya. Ya, setelah netral semua, dipastikan netral semua, baru klik hijau atau voice 2, tambahkan notnya. Nah, ini. Oke, not pertama kan A, cis E. Nah, ini. Ya, oke. Jadi seperti ini ya. Nah, itu untuk sedikit contohnya. Oke. Nah, ini ya, oke. Mari kita coba dulu dengarkan hasil dari kelompok 2-nya ya. Ya. Iya. Nah, ini sedikit gambaran dari kelompok 2 kemarin yang sudah dituliskan. Nah, ini saya kasih satu contoh untuk notnya ya. Nah, ini kalau dimainkan di Sibelius seperti itu. Beda lagi kalau dimainkan dengan instrumen. Nah, apalagi instrumen transpos ya, seperti trompet. Kalau trompet ini tangga nadanya atau nada dasarnya ini menggunakan nada dasar apa? 3 kres A, 3 kres A ya. Oke. Kalau di instrumen transpos seperti trompet, di sini nada A, tapi kalau di trompet nanti mainnya bukan di A lagi tapi di B ya. Apalagi nanti di sekso pun juga sama. Nah, ini kalau di sekso nanti mainnya di apa? Kalau A berarti fis ya, betul. Ya, mainnya jadi di fis. Nah, kalau ini dimainkan di trompet jadinya agak tinggi. Suaranya rada dhuwur iki. Jadi segini. Nah, oke. Jadi kalau dimainkan ke trompet jadinya hasilnya sedikit lebih tinggi. Jadi range-nya lebih tinggi ya. Nah, ini oke, nanti kita coba untuk dimainkan di instrumen lain juga ya. Ya, sekarang melangkah ke tugas selanjutnya. Melangkah ke tugas selanjutnya yaitu mengaplikasikan akord tersebut ke partitur yang sudah dibuat anak-anak. Jadi
tangga nada in A. Terus ini nanti untuk kelompok Bimo dan kawan-kawan nanti menggunakan lilin malam untuk membuat akordnya ya. Oke, selanjutnya silahkan dikerjakan menuju ke kelompoknya masing-masing, bisa dikerjakan mulai sekarang. Ya, oke. Ini tadi hasil dari pekerjaan dari Bimo, Sahrul, Satria, Adit, Andreas ya. Jadi pekerjaan bersama berlima. Nah ini hasilnya. Coba kita bisa lihat dan dengarkan bersama-sama hasil presentasi dari tim Sahrul. Yuk, Rul, silakan presentasi, Rul. Kami di sini agak keras aja. Sing banter wae, yo. Kami di sini membuat akord dan juga melodi lagu Ojo Dibanding-bandingke in C karena keterbatasan media atau alat untuk membuatnya, jadi kami hanya dapat membuat melodi 2 bar berarti ya, berapa bar? 2 bar. Iya, melodi 2 bar. Dan itu berserta akordnya juga ya? Iya, Pak. Iya, itu 2 bar membutuhkan 4 clipboard ya. Tapi intinya di sini adalah Sahrul dan teman-teman itu tahu bahwa letak melodi, letak nada C dan lain sebagainya itu ada di mana, di para nada di mana itu sudah paham ya? Ya. Paham, oke. Sekarang kita coba dengarkan juga. Tadi kan saya praktekkan menggunakan trompet. Nah, sekarang saya ingin coba mendengar atau melihat untuk dimainkan menggunakan flute ya, dan diiringi dengan gitar. Oke. Nah, kalau tadi saya mainkannya dengan A sesuai dengan partitur yang dibuat teman-teman. Nah, sekarang partiturnya yang ini, yang Sahrul, dimainkan sesuai dengan partitur yang dibuat, yaitu tangga nadanya in apa tadi? C. In C. Ya, oke. Silahkan bisa dimainkan, yuk. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, terima kasih untuk tim Sahrul, Bimo, Andreas, Satria, Adit. Kurang siapa mau sing tak sebut? Udah loh? Ya, udah 5, ya berarti sudah 5.
sudah 5 tak sebut ke. Terima kasih. Ini sudah bagus. Setelah itu kita coba nanti untuk presentasi kelompok selanjutnya ya. Oke, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Itu tadi presentasi dari Sahrul dan teman-teman. Sekarang melanjutkan presentasi selanjutnya di kelompok, coba kelompok Delphi sekarang. Yuk, bisa dipresentasikan hasilnya. Delphi, ini sudah siap ya? Oke, silakan presentasi hasilnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil dari pelajaran fisik teknologi. Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Delphi. Nah, dari partitur yang sudah dibuat dan akordnya juga sudah betul. Terus ini juga kita lihat akordnya juga sudah menggunakan balikan atau bisa dibilang tadi voicingnya sudah benar. Jadi akordnya tidak nabrak dengan melodinya. Nah, ini sudah menggunakan voicingnya sudah betul, termasuk inversi atau balikan, akord balikannya juga sudah betul juga di sini. Nah, walaupun ada not merahnya itu memang nadanya agak terlalu rendah, itu tidak masalah ya. Jadi nanti ketika memainkan ataupun membuat Sibelius, membuat instrumen atau membuat melodi dengan Sibelius, diusahakan nanti dihindari nada merah, karena merah itu biasanya sudah keluar dari jangkauan instrumen ya. Kalau ini pakai voice ya berarti suara orang, berarti nada paling rendah itu sudah tidak bisa dijangkau oleh beberapa. Mungkin kalau bass masih bisa, tapi ini voice-nya secara general ya, secara general. Jadi nada seperti itu sudah merah. Tapi kalau bass mungkin suara laki-laki cowok bass itu masih belum merah ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita simak dari hasil kelompoknya Delphi. Ini sudah betul semua, tidak ada yang miss akordnya, notasinya, melodi juga sudah tidak miss. Saya kira itu untuk kelompok ini. Delphi, terima kasih untuk presentasinya. Bisa kembali ke tempatnya ya. Itu tadi hasil dari presentasi teman-teman semuanya ya. Jadi kelompok dari 11 SM2 ini tadi semuanya sudah presentasi. Dari teman-teman kalian sudah mempresentasikan. Jadi di sini nah kita bisa pelajari bahwa di akord atau melodi yang sudah disusun itu bisa dibuat seperti ini. Jadi ini bisa menjadi dasar nanti anak-anak untuk membuat aransemen. Yang kedua, formatnya juga bisa dirubah-rubah. Bisa pun itu nanti gitar ensemble, bisa pun nanti bisa tiup ensemble, string ensemble, atau bahkan orkes. Ini berdasarkan hanya dengan menggunakan teknik seperti ini sudah cukup, itu sudah bisa ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dari pembelajaran ini, dari presentasi yang anak-anak sudah laksanakan. Ini adakah yang mau ditanyakan sebelumnya? Ada? Tidak ada? Oke. Berarti jelas ya? Ya. Oke, jelas. Kalau sudah jelas, baik. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama
tutup dengan berdoa. Silakan dipimpin Sahrul. Untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.